dakwah di Amerika Utara dan Kanada, dan baru beberapa hari lalu saya nyampe di Jakarta. Mungkin suara saya masih belum maksimal karena selama 2 bulan nggak berhenti ya, keliling dari 12 kota, dan saya menyaksikan bahwa perkembangan Islam di sana sangat pesat dan mereka semangat, merasa indah dengan majelis ilmu, dan sejauh jarak apapun jika mereka mendengar ada majelis ilmu, mereka datang berlomba-lomba untuk mengikutinya, dan bahkan ada yang rela untuk minta cuti meninggalkan pekerjaan mereka untuk dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Dan mereka mengatakan bahwa sungguh saya merasakan butuhnya saya kepada Islam setelah saya di sini, kata mereka, karena di sekitar kami tidak menemukan jalan bagaimana kami mengisi rohani kami, kecuali kami mempertahankan iman yang kami punya. Itulah yang mereka katakan di setiap tempat, di setiap wilayah, di setiap kota, dan mereka merasakan betapa senang ketika mereka belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis, karena itulah yang mereka cari selama ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kesempatan kita jika kita mendapatkan majelis ilmu adalah kita berlomba-lomba datang. Sebab Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa inna hajatal insan ila al-ilm kahajati samaki ila al-ma. Seharusnya kebutuhan manusia terhadap ilmu iman adalah seperti kebutuhan ikan terhadap air. Jadi bagaimana ikan ketika dilepaskan dari air, dia menggelepar, dia bolak-balik gelisah, tidak tenang. Itulah yang mereka ceritakan. Mereka bercerita, sungguhnya ketika kami tidak mendapat majelis ilmu, kami menderita. Mereka merasa menggelepar, mencari di mana ada majelis ilmu, di mana majelis iman. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, kita menyadari bahwa Allah menciptakan manusia dengan 2 dimensi, dimensi fisik dan dimensi rohani. Kalau seseorang hanya sibuk mengisi fisiknya saja, mengisi perutnya saja, maka para ulama mengatakan faqimatuhu mithla ma fi batnihi, maka harga dirinya sama dengan isi perutnya. Jadi orang yang hanya sibuk mengurus isi perutnya, maka dia harga dirinya sama dengan isi perutnya. Bagaimana supaya manusia naik tingkat? Maka sibuklah dengan mengisi rohani, mengisi jiwa, yaitu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin dia sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin mulia. Inilah makna ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maksudnya orang yang paling banyak menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi, maka semakin sibuk seseorang dengan Allah, maka semakin mulia. Seperti dalam satu perusahaan, orang yang dekat dengan direktur utama, maka
dia semakin dihormati. Dalam sebuah negara, seorang yang dekat dengan presiden ikut dihormati. Istri presiden, dia tidak punya peran apa-apa dalam negara. Dia hanya seorang yang dekat dengan presiden, maka ikut terhormat juga. Nah, bagaimana jika seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki langit dan bumi? Sayangnya, banyak orang kalau kepada direktur pengen dekat, kepada presiden pengen dekat, tapi kepada Allah kok tidak bersungguh-sungguh dekat kepadanya. Kepada Allah, Allah kasih kesempatan sebanyak-banyaknya untuk membaca Quran, untuk ke masjid, untuk sholat di waktu, kok merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepada Allah seakan-akan Allah sampingan, Allah tidak penting. Basa-basi, pura-pura, tidak jujur, sekedar basa-basi, formalitas. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui isi hati manusia. Maka siapa yang basa-basi dengan Allah, pura-pura dengan Allah, Allah sampaikan, Allah mengetahui segala yang terdalam dalam hati manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kata Allah, aku tahu kemana matamu melirik, dan aku tahu apa yang terdapat dalam isi hatimu itu. Itulah sekedar mukadimah untuk pengajian kita hari ini, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Mulk yang pada kajian yang lewat telah sampai ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakan Muhammad, huwallazi, dialah Allah, dzara'akum, yang membuat kalian menyebar, fil ardi, di bumi, wa ilaihi tuhsyarun, dan kalian akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini ada banyak makna yang penting untuk kita ambil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan pesan ini. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi. Pesan apa? Pesan bahwa Allah lah yang membuat manusia menyebar. Jadi Allah yang membagi-bagi. Dan Bapak Ibu Allah luar biasa, Pak. Terus terang, saya menyaksikan mata kepala di setiap belahan bumi ini, di kota-kota, di seluruh wilayah yang sempat saya kunjungi, baik di Amerika Utara maupun di Kanada. Allah tidak membiarkan bumi ini tanpa ada hambanya yang beriman. Setiap tempat di sana ketemu ada masjid, sekalipun tidak berbentuk masjid, berbentuk rumah-rumah yang mereka secara bertahap ubah menjadi tempat sholat, menjadi Islamic Center. Subhanallah, mereka mempertahankan iman. Mereka takut kalau iman mereka hilang. Mereka bekerja keras untuk membela iman mereka. Sekalipun di sekitar mereka semua orang sibuk dengan dosa-dosa, sibuk dengan dunia, mereka tidak terpengaruh. Mereka bertahan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah makna bahwa Allah yang menyebarkan manusia. Termasuk juga maknanya Allah yang menyebarkan
hamba-hambanya yang beriman di muka bumi. Qul huwallazi dzarakum. Tidak akan Allah biarkan buminya ini tanpa ada hambanya yang beriman. Jika ternyata sekelompok negeri atau sekelompok penduduk negeri tidak mau beriman, Allah tidak butuh, kata Allah. Allah ganti yang lain. Gampang bagi Allah. Jika memang sekelompok penduduk negeri tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau patuh kepada Allah, tidak mau mengagungkannya, Allah tidak pernah berkurang. Allah tidak pernah semakin rendah. Allah tetap maha tinggi. Kata Allah, aku ganti yang lain. Kalau kamu tidak mau, ganti yang lain. Dan di sini kita harus belajar bahwa kitalah yang harus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah yang harus merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap kebalikannya. Banyak orang menganggap Allah yang butuh manusia. Tidak. Allah tidak pernah butuh manusia. Jika sekelompok manusia tidak mau mentaati Allah, Allah bisa menghancurkannya, Allah bisa membunuhnya, dan seterusnya. Seperti Allah dulu pernah mengadab kaum Ad, mengadab kaum Tsamud, pernah menenggelamkan kaum Nuh. Semuanya ditenggelamkan oleh Allah SWT. Lalu Allah datangkan manusia yang lain setelah itu. Nah, ini pelajaran pertama dari ayat Qul huwallazi dzarakum. Yang kedua, ini menarik untuk kita renungkan. Kenapa Allah berfirman fil ardi? Fi artinya di dalam. Al-ardi bumi. Berarti pengertian fil ardi di dalam bumi. Kenapa Allah menggunakan kata fi? Padahal dalam bahasa Arab, jika seseorang menggambarkan di atas bumi, dia tidak mengatakan fil ardi, dia mengatakan alal ardi. Menurut pemahaman kita, kita ini alal ardi, di atas bumi, pemahaman kita. Tapi Allah memberitahukan bahwa kalian itu bukan di atas bumi, kalian itu di dalam bumi. Fil ardi. Jadi manusia ini sebetulnya, Pak, dalam informasi ini di dalam bumi. Maksudnya di atas kita ini ada lapisan-lapisan seperti atmosfer, ionosfer, ionosfer. Ini masih termasuk bagian dari bumi. Jadi ini masih termasuk bagian dari bumi. Jadi makanya Allah tidak berfirman alal ardi, Allah berfirman fil ardi, karena kalian sebetulnya masih di dalam bumi. Jadi kita terus dilingkupi oleh udara, atmosfer, yang semua itu bagian daripada bumi, masih berkelanjutan. Subhanallah. Inilah dalamnya Al-Quran. Betapa ini mengandung makna penting dalam pengetahuan. Saya kritik sedikit ya dalam satu penelitian Harun Yahya. Dia mengatakan bahwa 7 lapis langit itu adalah atmosfer, ionosfer. Itu diantara penemuan dia mengatakan seperti itu. Nah, itu mungkin perlu dikritisi sebab atmosfer, ionosfer itu masih termasuk bumi dalam definisi Al-Quran, itu fil ardi. Jadi pengertian 7 lapis langit itu bukan itu. Sebab Rasulullah SAW ketika melakukan Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW benar-benar sampai melewati 7 lapis langit, dan itu di atas lapisan-lapisan atmosfer ini yang kita kenal itu. Dan setiap langit ada pintunya, dan tidak bisa pindah dari langit lapis pertama ke langit lapis kedua
tanpa melewati pintu yang dijaga ketat oleh para malaikat. Rasulullah menceritakan setiap mau masuk pintu, di sana malaikat bertanya, "Man? Siapa?" Jibril menjawab, "Ana Jibril. Aku Jibril." "Ma'aman? Bersama siapa?" "Ma'i Muhammad. Aku bersama Muhammad." Lalu malaikat itu mengatakan, "Ma umirtu an aftaha li ghairihi." Aku tidak diizinkan membuka pintu ini, pintu langit ini, kecuali untuk Muhammad dan yang bersamanya. Baru dibuka pintu langit, baru masuk Rasulullah SAW. Jadi bukan pengertian 7 lapisan itulah, lapisan-lapisan atmosfer tadi itu bukan itu. Nah karena ini Allah menyebutkan dalam firman-Nya fil ardi, di dalam bumi. Karena sebetulnya semua makhluk ini adalah di dalam bumi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di sini mengandung makna bahwa tempat kehidupan itu hanya di bumi. Dan tidak mungkin manusia mencari tempat penghidupan di planet lain. Tidak mungkin. Karena fasilitas yang Allah sediakan untuk hidup hanya di bumi. Oleh karena itu Allah berulang-ulang dalam Al-Quran hanya menceritakan tentang bumi dan langit. Dan Allah tidak pernah menceritakan sebagai tempat kehidupan selain di bumi. Orang yang ingin hidup di planet lain, dia harus membawa fasilitas sendiri untuk hidup. Dia menggendong air, membawa udara, membawa apa aja, ya, oksigen dan sebagainya. Karena apa? Karena Allah tidak menyediakan di planet tersebut tempat kehidupan. Nah, ini juga mengandung makna penegasan seperti itu. Setelah itu Allah berfirman, "Wa ilaihi tuhsyarun." Dan kepadanya, wa ilaihi, dan kepadanya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Di sini ada makna menarik bahwa Bapak Ibu Allah, sekalipun manusia menyebar, yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap belahan bumi, ujung-ujungnya nanti dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun berada manusia, dia pasti akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Artinya adalah kalau seseorang yakin dengan informasi ini bahwa dia kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sepanjang kesempatan dia hidup di muka bumi ini, dia adalah mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya untuk nanti begitu ketemu Allah, dia membawa amal yang Allah sukai. Maka sungguh bahagia seseorang yang ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia membawa amal itu sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Dan sungguh celaka manusia yang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia membawa dosa-dosa, membawa maksiat, membawa yang sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kata wa ilaihi tuhsyarun ini benar-benar diulang-ulang. Diulang-ulang, Pak, Ibu, diulang-ulang dalam doa-doa, dalam ayat yang lain, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat 15 surat An-Mulk juga sama, huwallazi ja'ala lakumul arda dharulan. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini tunduk kepadamu. Famshu fi manakibiha, silahkan kamu menyebar di belahan bumi manapun.
wa kulu min rizqihi, dan makan rizki. Nah, ini motivasi manusia menyebar rata-rata karena rizki. Kata Allah, wa kulu min rizqihi, ambil rizki yang Allah sediakan itu. Jadi motivasi manusia menyebar itu rata-rata adalah karena rizki, mencari rizki. Kata Allah, wa ilaihin nusyur, tapi sejauh kamu menyebar, di situ juga kamu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ini diulang-ulang dalam surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kalian akan dikembalikan kepadaku nanti semua kalian, dan aku akan minta pertanggungjawabkan, minta pertanggungjawaban. Mata, tangan, kaki, apa, untuk apa kau gunakan selama ini? Rezeki yang Allah berikan kepadanya, kesehatan yang Allah berikan kepadanya, untuk apa saja digunakan? Semua itu Allah akan minta pertanggungjawaban. Makanya tadi saya jelaskan bahwa sungguh bahagia seseorang yang ketika dia bertemu Allah di hari kiamat, dia bertemu membawa amal-amal yang Allah cintai. Dan sungguh celaka manusia yang ketika bertemu Allah di hari kiamat, dia membawa amal yang Allah murkai. Jadi sebetulnya kesempatan kita hidup sekali ini, Bapak Ibu, adalah untuk bersiap-siap atau mempersiapkan amal yang Allah sukai. Kenapa? Karena kita pasti akan kembali kepadanya. Contoh lain lagi, mengapa kata-kata ini diulang-ulang? Seperti contohnya dalam doa ya. Kalau doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Perhatikan, kata wa ilaihi nusyur, wa ilaihi tuhsyarun, dalam akhir surat Yasin, wa ilaihi turja'un. Semua itu makna dikembalikan. Ini sebetulnya yang diinginkan oleh Allah, supaya kita tahu diri. Kamu itu milikku. Pekerjaanmu itu khusus ngurus aku. Pekerjaanmu itu melakukan apa yang aku sukai, bukan pekerjaanmu melawan aku. Nah, manusia banyak yang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas bumi Allah, di bawah langit Allah, minum air ciptaan Allah, makan buah-buahan dari Allah, tapi pekerjaannya melawan Allah. Bayangkan coba, kalau Bapak Ibu seorang pemilik perusahaan, ada seseorang pegawai di perusahaan Bapak dan Ibu. Kerjanya pegawai ini apa? Pakai komputer milik perusahaan, mobil milik perusahaan. Kerjanya apa? Melawan pemilik perusahaan. Perusahaan dihancurin, di mana sebagai seorang pemilik perusahaan pasti marah dan pasti langsung mecat. Nah, tahu dirilah wahai manusia. Kata Allah, kau tuh hidup di bumiku, di bawah langitku, pakai matahari yang aku bikin, air yang kau minum dariku, lalu kau melawan aku. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Masih pengen apa lagi? Sudah aku beri semuanya. Sudah tahu manusia bahwa tidak pernah ada setan yang baik. Pekerjaan setan itu hanya merusak. Tapi apa? Pengikut setan lebih banyak daripada pengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Jumlah penduduk bumi 6 miliar. Yang beriman baru 1,3 miliar. Diteliti lagi yang beriman ini, yang sungguh-sungguh beriman, baru sekian persen berapa. Makanya Allah firman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang jujur bersyukur kepadaku. Kalau ingin tahu, lihat salat subuhnya. Salat subuh lihat. Semuanya sekitar masjid muslim. Yang sholat hanya satu shaf. Subuh. Untuk subuh nggak ada jam kantor, nggak ada. Perhatikan. Jadi yang sungguh-sungguh mentaati Allah sangat sedikit. Alhamdulillah. Mari kita sadari mana ini dengan dalam, sehingga kita benar-benar merasakan betapa
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk bersungguh-sungguh mentaatinya. Dan ini memang bahasa Al-Quran seperti itu, yaitu gayanya dengan menggugah, mengajak. Allah bisa dengan bahasa mengancam, bisa. Banyak bahasa ancaman dalam Al-Quran juga bisa. Tapi juga Allah menggunakan bahasa-bahasa menggugah supaya manusia juga tersentuh hatinya dalam dan menggunakan akal. Kemudian Allah firman dengan menceritakan ucapan orang-orang yang tidak beriman. Kata Allah, wa yaqulun, orang-orang kafir itu berkata, mata hadzal wa'du, Muhammad, kapan hari dikembalikannya manusia kepada Allah? Al-wa'du artinya janji, hadzal wa'du artinya kapan janji ini akan terjadi. Maksudnya hari kiamat, hari di mana manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Muhammad? In kuntum shadiqin, kalau kamu benar. Kamu itu hanya cerita aja, kiamat, cerita. Kapan? Nah, mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diajak. Ayo, kalau kamu benar, datangkan sekarang juga. Sekarang juga, ayo datangkan. Jadi mereka mengejaknya seperti itu. Minta kepada Rasulullah SAW, Muhammad, kalau kamu benar tentang kiamat itu, udah, nggak usah lama-lama. Sekarang juga datangkan kiamat. Bapak Ibu sekalian, Allah punya sistem, Allah punya ketentuan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ketentuan Allah itu tidak bisa diubah. Artinya Allah sudah menetapkannya. Ketika kiamat menentukan tahun sekian, maka Allah sudah menetapkannya itu, bukan dipercepat. Maka Allah sudah menentukan semua itu. Karena itu ketika ada beberapa hari yang lalu ada ramalan tentang atau isu omongan tentang bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 2012 sebagainya. Nah, dalam ajaran Islam, kiamat tidak mungkin terjadi tanpa ada muqaddimah. Dimulai dengan adanya berbagai macam peristiwa-peristiwa sebelumnya. Jadi bukan seperti yang dibayangkan orang-orang tidak beriman bahwa itu terjadi begitu saja. Tidak. Ada muqaddimahnya, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Kalau itu belum terjadi, ya belum terjadi. Tidak akan terjadi. Nah, kita tidak usah ikut-ikutan meramal-ramal seperti itu. Kenapa? Karena kita punya informasi yang valid tentang datangnya hari kiamat. Ada muqaddimah. Sebelum dimulai dengan muqaddimah itu, maka tidak akan terjadi hari kiamat. Sekalipun semua orang protes minta datangkan sekarang, tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Allah belum menghendaki itu terjadi. Jadi inilah kebiasaan orang-orang kafir dulu di zaman Rasulullah SAW. Mereka mengatakan seperti ini. Wa yaqulun, kapan Muhammad? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ayo, kapan kiamat terjadi? Datangkan sekarang. Kalau memang kamu benar, in kuntum shadiqin. Begitu kata mereka. Rasulullah diajarin oleh Allah menjawab dengan simpel. Qul, katakan Muhammad, innamal ilmu indallah. Innama, sesungguhnya, al ilmu, yang tahu itu indallah, hanya Allah. Di sini kita belajar fakta ilmiah bahwa tidak ada yang diucapkan Rasulullah kecuali wahyu. Hanya untuk menjawab ocehan orang-orang kafir itu, Rasulullah menunggu dari Allah. Begitu Allah mengatakan Qul Muhammad, baru Rasulullah menjawab. Jadi sampai cara menjawabnya pun Allah mengajarkan bahwa agama itu adalah apa kata Allah, apa kata Rasul. Dan itu pun Rasulullah berkata berdasarkan wahyu. Jadi sekarang banyak orang kalau urusan agama pakai kiro-kiro. Yang berkembang untuk ilmu kirologi, ilmu kiro-kiro. Saya kira begini, saya kira begini. Urusan agama, jadi tidak bisa begitu urusan agama.
Banyak orang kalau urusan penyakit tanya, Pak, aku sakit begini. Oh, Pak dokter, aku nggak tahu. Takut salah kalau urusan penyakit. Tapi urusan agama, saya kira begini. Semua orang mengatakan saya kira. Tidak menunggu dulu ilmunya apa. Ingat baiklah. Perhatikan Rasulullah SAW hanya untuk menjawab ocehan mereka, menunggu perintah dari Allah. Qul innamal ilmu indallah. Ketika mereka mengatakan, Muhammad, kapan kiamat terjadi? Langsung menunggu dulu. Begitu Allah memerintahkan, Qul innamal ilmu indallah. Muhammad, beritahukan, yang tahu hanya Allah. Jadi cara menjawab itu wahyu, bukan mengarang-arang sendiri. Kalau urusan kesehatan, seorang salah obat, paling bahayanya mati. Tapi kalau urusan agama, dia salah jalan, masuk neraka selama-lamanya. Makanya dalam urusan agama hati-hati. Jangan sampai kita begitu mudah mengatakan saya kira. Kita harus belajar ilmunya dengan mendalam, dengan sungguh-sungguh, berdasarkan yang Allah tunjukkan dalam Quran dan dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita belajar juga bahwa agama itu apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau ada orang mengajarkan agama Islam hanya pakai Quran, tidak mau pakai hadis, itu bukan Islam. Atau kebalikannya, ada orang mengajarkan Islam hanya pakai hadis, gak mau pakai Quran, sama, itu bukan Islam. Islam itu adalah apa kata Allah, apa kata Rasul. Jadi kita harus dua-duanya. Karena itulah barakallah, ya, ini yang harus kita pahami tentang hakikat wahyu yang datang dari Allah SWT, bahwa Rasulullah SAW dalam setiap geraknya, dalam setiap sikapnya itu dituntun oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara etika para sahabat dalam menyikapi Rasulullah SAW, kalau ada sikap-sikap Rasulullah SAW atau pendapat Rasulullah SAW secara pribadi, para sahabat bertanya dulu, wahai Rasulullah, apakah pendapat Rasulullah ini wahyu atau hasil istihad Rasulullah secara pribadi? Awahyun anzalakallah aw harbun aw makita. Begitu pertanyaannya. Satu hari ya, Rasulullah SAW ketika bersama-sama sahabatnya menuju medan Badar, Rasulullah SAW bersabda, kita kumpul di sini. Di sini tempat kita berkumpul, tempat kita bersiap-siap. Sahabat bertanya, salah seorang sahabat bertanya yang kenal tentang wilayah Badar, wahai Rasulullah, awahyun anzalakallah, ini wahyu dari Allah? Bukan, ini pendapat saya. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, ana adri ma huwa Badar, aku tahu medan Badar. Di sini tempat kurang baik. Kenapa? Di sini tidak ada air. Kalau kita di sini kita akan kehausan. Yang baik di sana. Kata Rasulullah, ayo saya ikut kamu. Akhirnya pindah. Itu etika para sahabat. Setiap ketika ada pendapat-pendapat yang sebenarnya teknis, mereka bertanya dulu, ini wahyu atau bukan? Kalau wahyu sudah kami ikut. Kalau bukan, ya sudah, saya punya pendapat lain. Di antara juga ya, contohnya suatu hari Rasulullah SAW melihat sekelompok masyarakat kota Madinah mengawinkan pohon kurma. Nah, masyarakat Madinah terkenal sebagai masyarakat penanam pohon kurma. Makanya kita sering mendengar kurma Madinah, kurma Madinah. Makanya dikatakan ajwa itu adalah kurma terbaik, kurma yang paling berkah. Kenapa? Karena kurma ajwa itu adalah kurma yang langsung ditanam dengan tangan Rasulullah SAW sendiri. Itu di antaranya.
Jadi Rasulullah termasuk yang menanam pohon kurma langsung dengan tangannya, pohon kurma ajwa. Itu di antara keistimewaan pohon kurma ajwa itu. Sampai Rasul bersabda bahwa man akala sab'atan tamratin min ajwatin, siapa yang makan kurma 7 kurma ajwa 7 biji, hafizahullah min asyir wal balaya. Allah akan menjaga dia dari sihir dan malapetaka. Itu di antara keistimewaannya kurma ajwa. Nah, suatu hari Rasulullah SAW melihat sekelompok sahabat-sahabatnya menanam atau mengawinkan pohon kurma. Terus ketika Rasulullah melihat, Rasulullah ngasih usulan. Menurut saya sih begini mengawinkannya. Mereka kumpul melihat. Oh, terus mereka tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada wahyu? Ini wahyu? Bukan, ini pendapat saya. Kata Rasulullah. Oh, kalau pendapat engkau, saya sudah bertahun-tahun pengalaman kami menganggap pohon kurma sudah. Oh, di situ Rasul bersabda langsung kemudian, ya sudah, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu lebih tahu urusan dunia kalian. Sudah, saya nggak akan ikut-ikut lagi urusan dunia. Makanya sejak itu Rasulullah SAW, urusan dunia Rasul nggak akan ikut-ikut. Semua yang Rasul sabdakan adalah urusan bersifat akhir. Iman, urusan membangun gedung 10 lantai, nggak ada hadisnya, nggak pakai hadis. Hadisnya berapa mana? Hadisnya nggak perlu. Udah 10 lantai itu urusan dunia, urusan teknis, nggak perlu cari hadisnya. Urusan bikin mobil, nggak perlu cari hadisnya. Itu urusan teknis dunia. Nah, dari sini barakallah kita belajar bahwa dalam urusan iman, mengisi roh, mengisi ilmu iman, kita harus belajar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ngarang-ngarang sendiri, jangan pakai kira-kira ya, pakai kira-kira. Kita harus belajar dengan benar. Kalau tidak, ya, kita akan salah jalan. Bapak Ibu Allah, surga itu mahal, Pak. Surga itu mahal. Saya ulangi lagi, surga itu mahal. Kalau seorang ingin masuk ke hotel VIP bintang 5, kira-kira bisa masuk enggak kalau dia enggak bawa bekal? Ya Pak? Ya enggak. Harus siap bayar. Berapa Bapak bawa uang untuk menyewa hotel bintang 5 VIP? Berapa uang Bapak? Itu pertama kita tanyakan. Kalau enggak punya bekal, gimana bisa masuk ke sana? Ditanyakan berapa Pak mau bayar. Nah, kalau pengen masuk surga, jangan menghayal. Surga itu mahal. Dia butuh kesungguhan. Kita bersiap-siap. Butuh banyak amal. Jadi kalau hanya bekalnya doa, itu menghayal namanya. Kenapa? Doa tidak akan sanggup tanpa amal. Makanya para ulama mengatakan doa itu harus bukti dengan amal. Tidak sejauh-jauh. Bapak Ibu setelah pengajian ini, ya setelah pulang dari kantor, duduk aja di kantor, duduk berdoa. Ya Allah, sampaikan aku ke rumahku. Duduk di tempat duduknya, nggak usah naik mobil, duduk tempat duduknya di kantornya. Sampaikan aku ke rumahku. Bisa nyampe? Nggak akan nyampe. Ke rumah aja gak akan nyampe dengan doa. Harus naik mobil, berangkat, berdoa di jalan, berangkat, baru nyampe ke rumah. Apalagi ke surga. Jadi di sini bahwa kita untuk nyampe ke surga, kita butuh kesungguhan untuk bersiap-siap, kesungguhan untuk beramal. Oleh karena itulah, Allah, dalam rangka ini Allah turunkan wahyu. Maka tidak mungkin seorang sampai ke surga kalau tidak ikut tuntunan wahyu. Banyak orang pengen masuk surga, tapi tidak mau ikut tuntunan wahyu. Pengen hidup seenaknya, tidak mau ikut tuntunan Allah SWT. Ini namanya orang menghayal. Contoh, saya kasih contoh. Banyak orang patuh kepada dokter. Kenapa? Karena dia percaya ke dokter. Jadi artinya iman dalam bahasa Indonesia, iman, al-imanu artinya percaya. Itu iman. Semua orang
tahu. Kata iman artinya percaya. Karena itu ketika seorang pasien percaya ke dokter, ketika dia sakit, yang pertama kali dia ingat dokter. Begitu sakit, dokter. Jam 2 malam, ayo ke rumah sakit. Langsung. Kenapa? Karena dia percaya dokter. Akhirnya nyampe di rumah sakit, dokter periksa, dokter mengatakan, oh bapak kena penyakit kanker. Karena percaya, oh iya dok. Terus gimana? Bapak harus dioperasi. Oh iya dok. Gimana? Biayanya 500 juta pak. Siap dok. Perhatikan, sudah dioperasi, bayar lagi, mau. Kenapa? Karena percaya. Untuk urusan dokter, percaya. Kata Pak Dokter, Bapak harus minum obat ini 1 kali sehari, yang ini 2 kali sehari, yang ini 3 kali sehari. Ditulis, jangan sampai salah. Ini 1 kali, ini 2 kali, ini 3 kali. Padahal nggak pakai hadis, nggak ada hadisnya. Pokoknya ini kata dokter, diikuti. 1, 2, 3. Dokter mengatakan, Bapak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Suatu hari diundang dalam pesta, semua makanan yang enak-enak dilarang oleh dokter itu. Dia nggak makan. Ditanya oleh pemilik rumah itu, tuan rumahnya, Bapak kok nggak makan? Kata Pak Dokter, tidak boleh. Perhatikan, dari saking percayanya ke dokter, sekalipun dokter tidak tahu itu dia makan apa, dia benar-benar tidak makan, patuh. Ini minum sekali, minum 2 kali, minum 3 kali, patuh. Dokter tidak tahu. Tapi coba perintah Allah Subhanahu Wa Taala, berapa banyak perintah Allah yang diabaikan. Mana itu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Allah, jangan dekati zina, berzina seenaknya. Jangan dekati, biasa. Jangan buka aurat seenaknya. Allah menjelaskan itu. Jangan makan riba, dimakan tuh riba. Muslim. Mana itu iman? Kalau urusan dokter patuh, melebihi daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman itu bukan basa-basi. Iman itu dibuktikan dengan amal. Nah, disinilah makna bahwa wahyu itu perannya di sini. Itulah mengapa kita harus belajar wahyu, karena wahyu inilah yang paling menentukan selamat tidaknya seseorang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Rasulullah menjelaskan, wa innama ana nadhirun mubin. Jadi ilmu itu dari Allah, yang tahu hanya Allah tentang hari kiamat. Berdasarkan ini bahwa yang tahu tanggal dan tahun hari kiamat itu hanya Allah. Yang kedua, berdasarkan ayat ini haram hukumnya meramal-ramal hari kiamat, karena Rasulullah sendiri oleh Allah tidak diberi hak untuk meramal, tidak diberi hak untuk memberitahukan. Hanya Allah yang berhak tahu. Makanya orang yang meramal hari kiamat, dia sudah menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ulama sepakat haram hukumnya meramal-ramal tentang hari kiamat. Ini ijma'ul ummah. Bersama ini, kul innamal ilmu indallah. Yang tahu tentang hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup, titik. Tidak usah kita meramal-ramal kapan, tahun berapa, tahun sekian, tidak perlu. Kita sudah beriman dan kita tidak tahu bahwa hanya Allah yang tahu. Rasulullah saja tidak tahu. Malaikat Jibril pun tidak tahu. Allah satu-satunya yang tahu, karena Allah yang punya rencana itu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan posisi dirinya. Wa innama ana nadhirun mubin. Tugasku bukan untuk memberitahukan kapan dan tahun berapa kiamat. Tugasku hanya untuk memberikan peringatan agar kamu bersiap-siap. Nadhir artinya pemberi peringatan, mubin yang pasti benar dan nyata. Artinya bahwa ini tugasku memberitahukan kepada kalian bahwa kiamat pasti terjadi, maka kalian harus bersiap-siap untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sana kalian akan bertanggungjawabkan semua apa yang telah kalian lakukan. Dan ingat, saksinya lengkap.
mata akan bersaksi, tangan akan bersaksi, kaki akan bersaksi, kulit akan bersaksi, termasuk bumi akan bersaksi. Semua yang kita injak di muka bumi, di situ bumi bersaksi. Jadi malaikat juga bersaksi, termasuk catatan para malaikat. Makanya dalam surat Yasin dikatakan itu diantara inti surat Yasin. Mengapa surat Yasin itu diantaranya kita sering baca? Kenapa? Karena di dalamnya ada makna penting. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat nanti mulut itu ditutup oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim. Allah bikin tangan berbicara. Tangan berbicara, bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki juga bersaksi. Jadi tidak mungkin bisa menghindari. Lebih dari itu juga kulit. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulitnya, wahai kulit, kenapa? Kenapa kau ikut bersaksi? Qalu antaqana Allah alladzi antaqa kull syai'. Allah yang membuat aku bicara. Dialah Allah yang membuat segala sesuatu bicara. Makanya kalau ingin berbuat maksiat, ya, kalau ingin berbuat maksiat, jangan pakai tangan ciptaan Allah, jangan pakai kaki ciptaan Allah, jangan pakai kulit, buka kulitnya, buka tangannya, lepas. Ya, kalau ingin berbuat maksiat, kalau masih pakai ciptaan Allah, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Bumi bersaksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari itu bumi akan berbicara, akan bersaksi. Rasulullah bersabda menjelaskan ayat ini, qalatil ard, kata Rasulullah, bumi berbicara, fa'ala fulan yauma kada fi sa'ati kada ala dhahri. Si fulan berbuat demikian di atas punggungku jam sekian. Itu tidak ada rekamannya. Ya, kalau akhir-akhir ini banyak heboh tentang film-film begini, film begini, mungkin banyak bantahan, bukan aku. Itu film, masih mungkin bisa dibantah. Tapi kalau ini tidak ada bantahannya, tidak ada rekayasa. Ini adalah merupakan bukti nyata. Sudah, bumi bersaksi, tangan berbicara, tidak bisa mereka membela semuanya. Itulah gambaran tentang kepastian hari kiamat. Mengapa Allah tidak pernah bosan-bosan menjelaskan ini dalam Al-Quran, dan hampir bahkan setiap ayat Allah selipkan tentang makna keimanan ini, supaya kita benar-benar bersiap-siap untuk pindah ke alam akhirat, dan kita bersiap-siap dengan amal soleh, karena kita pasti akan menunjukkan semua ini. Dan sungguh kita termasuk orang yang bahagia ketika kita benar-benar jujur mengisi waktu kita dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh celaka manusia yang ternyata dia lalai. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibimbing ke jalan yang lurus. Semoga hati kita diberi keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa telah lewat. Allahumma waffiqna fima tuhibbu tarda. Allahumma allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alif baina qulubina ala khair. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma waffiqhum. Allahumma wahhid sufufahum. اللهم انصرهم اللهم اقص آريهم اللهم اقص آريهم اللهم أطعم جائعهم اللهم احفظ أولادهم اللهم أنقذ المسجد الأقصى من شر اليهود اللهم أهلك اليهود وموالاهم يا رب العالمين اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.